Nah, baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi sejarah Afrika yang keempat yang berjudul Islam di Afrika. Nah, penyebaran Islam di Afrika tidak bisa dilepaskan dari peran para ulama dan tokoh dakwah seperti Abdullah bin Yasin yang memperkenalkan Islam kepada suku-suku seperti Berber di selatan Sahara. Nah, Islam menyebar baik secara damai melalui perdagangan maupun lewat penaklukan. Nah, pada abad ke-12 muncul gerakan Al-Muwahhidun yang memperkuat dakwah Islam di Sahara. Nah, sementara pada abad ke-16, Maroko menjadi pusat dakwah baru karena banyaknya pelarian Muslim di Spanyol setelah kekuasaan Kristen menang. Nah, suku Berber berperan penting membawa Islam ke daerah aliran sungai Senegal dan Niger, berhubungan dengan kerajaan Ghana dan Songhai yang kemudian bercorak Islam. Nah, kota Timbuktu dan Jerme di Niger Utara menjadi pusat ilmu dan perdagangan Islam. Dari Sudan Timur, masuk Islam melalui Mesir pada abad ke-12, dengan kerajaan Kanem sebagai pusatnya. Melalui jaringan perdagangan dan dakwah, Islam menyebar luas ke seluruh penjuru Afrika. Nah, kita akan membahas yang pertama, yaitu Kristen di Afrika. Nah, sebelum Islam datang, agama Kristen sudah berkembang di beberapa wilayah di Afrika. Di Mesir, peradaban kuno berkembang di sepanjang Sungai Nil. Sementara di Sudan berdiri kerajaan Kus yang maju dalam perdagangan dan teknologi besi. Nah, setelah Kus runtuh, muncul kerajaan-kerajaan Nubia Kristen seperti Nobatia, Makuria, dan Alodia yang berkembang berkat para misionaris dan Konstantinopel. Namun setelah Mesir ditaklukkan Islam pada abad ke-7, kerajaan-kerajaan Kristen di Nubia perlahan melemah. Nah, Kristen juga berkembang di Ethiopia, terutama di bawah Raja Azana dari kerajaan Aksum. Pada abad ke-13, Raja Lalibela membangun gereja-gereja batu yang megah yang dikenal sebagai Yerusalem Ethiopia. Nah, hingga kini tempat tersebut masih menjadi pusat ibadah umat Kristen di Afrika Timur. Nah, pembahasan kedua yaitu perkembangan Islam di Afrika. Nah, yang pertama itu perkembangan Islam di Afrika Utara. Wilayah di Libya, Tunisia, Aljazair, dan Maroko menjadi pintu masuk Islam di Afrika. Nah, Islam datang pada masa Khalifah Umar bin Khattab melalui penaklukan Amr bin As, lalu dilanjutkan oleh Musa bin Nusair pada masa dinasti Umayyah. Nah, dari sini penyebaran Islam meluas hingga ke Spanyol oleh Tariq bin Ziyad. Nah, pada masa dinasti Abbasiyah muncul dinasti-dinasti lokal seperti Idrisiyah di Maroko, Fatimiyah di Afrika Utara, dan Umayyah di Spanyol. Kemudian muncul dinasti Murabitun pada tahun 1056 sampai 1147 Masehi dan Muwahhidun pada tahun 1121 sampai 1269 Masehi yang menetapkan kemurnian tauhid dan memperluas pengaruh Islam di Afrika Utara serta Eropa Selatan. Nah, selanjutnya perkembangan Islam di Afrika Sub-Sahara. Nah, wilayah Sub-Sahara ini meliputi daerah di bawah gurun Sahara seperti Sudan, Ghana, dan Nigeria. Nah, Islam masuk secara damai melalui perdagangan dan dakwah para pedagang Muslim. Tokoh pentingnya adalah Uqbah bin Nafi yang menyebarkan Islam hingga wilayah Sudan dan Maroko. Nah, Islam di Sub-Sahara berkembang lewat 3 jalur utama. Yang pertama itu dari jalur utara, melalui pedagang dan guru ke Sudan Barat seperti Niger dan Chad. Kedua dari timur, melalui pelabuhan Zaila di Somalia pada abad ke-9. Yang ketiga itu dari selatan. Pada masa penjajahan dibawa oleh para budak dan pedagang dari Asia dan India. Nah, penyebaran Islam ini bukan hanya lewat kekuasaan, tapi juga melalui perdagangan, pendidikan, dan akhlak pedagang Muslim. Islam diterima baik karena ajarannya tentang kesetaraan, anti perbudakan, dan toleransi budaya lokal. Nah, jadi kesimpulan akhirnya, Islam dan Kristen sama-sama berperan penting dalam membentuk peradaban Afrika. Namun, Islam memiliki pengaruh yang sangat luas karena penyebarannya tidak hanya lewat penaklukan, tapi juga lewat perdagangan, pendidikan, dan interaksi sosial. Hingga kini, Islam masih menjadi salah satu agama terbesar di Afrika dan bagian penting dari identitas budaya benua tersebut.
Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi keempat mata kuliah sejarah Afrika. Saya ucapkan terima kasih.